Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fariska sama Fadila. Selanjutnya ada Reni Septiana Dewi dan ada Semiani. Akan mempresentasikan materi modus operandi racun dalam jaringan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Reni Septiana Dewi. Kepada Reni, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu mengenai mekanisme kerja toksik. Pada berbagai kerja toksik, mekanisme kerjanya dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, kerja toksik yang dilandasi oleh interaksi kimia antara suatu zat atau metabolitnya dengan substrat biologi dalam pembentukan suatu ikatan kimia kovalen atau berasaskan suatu perubahan kimia dari substrat biologi sebagai akibat dari suatu perubahan kimia zat. Mekanisme ini jarang terjadi untuk zat yang digunakan sebagai terapeutika. Yang kedua, itu terdapat efek toksik karena terjadi interaksi yang reversibel antara zat asing dengan substrat biologi. Hal ini mengakibatkan suatu perubahan fungsional yang lazimnya hilang bila zat tersebut dieliminasi dari plasma. Suatu kerja toksik sendiri pada umumnya adalah hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologik yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3, yaitu terdapat fase yang pertama, fase eksposisi. Pada umumnya hanya bagian zat yang berada dalam bentuk terlarut, terdispersi secara molekul yang dapat diabsorpsi. Penyerapan zat dalam hal ini sangat bergantung pada konsentrasi dan jangka waktu kontak antara zat yang terdapat dalam bentuk yang dapat diabsorpsi dengan permukaan organisme yang berkemampuan untuk mengabsorpsi zat. Yang kedua yaitu fase toksokinetik. Fase ini disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah xenobiotika berada dalam ketersediaan farmasetika, di mana keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe. Maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Terdapat 2 jenis proses yang memainkan peranan pada fase toksokinetik. Yang pertama yaitu proses transport yang meliputi absorpsi, distribusi, termasuk transfer dan fiksasi pada komponen jaringan dalam organ dan ekskresi. Yang kedua, perubahan metabolik atau disebut juga dengan biotransformasi yang sering menyebabkan ketidakaktifan zat yang diserap atau bioaktivasi. Proses biologik yang terjadi pada fase toksokinetik umumnya dikelompokkan ke dalam 2 proses, yaitu invasi dan efesi. Proses invasi terdiri dari absorpsi, transfer, dan distribusi, sedangkan efesi dikenal dengan eliminasi. Fase toksodinamik meliputi interaksi zat molekul zat racun dan tempat kerja spesifik yaitu reseptor, yang mana harus dibedakan antara proses untuk pelepasan suatu rangsang pada organ sasaran tempat tokson menyerap dan proses pelepasan rangsang sampai terjadinya suatu efek di tempat kerja. Tempat efek terjadi atau diamati. Efek tersebut adalah hasil sederetan proses, yaitu proses kimia biasa yang tercapai melalui rangsang dan tidak lagi tergantung pada sifat khas rangsang yang diimbas. Organ sasaran dan tempat kerja tidak perlu sama. Yang berikutnya yaitu terjadinya interaksi toksik dan fungsi sel umum, antara lain yang pertama kerja narkose. Zat yang mempunyai efek narkose misalnya seperti ether, siklopropana, dan halotan. Penimbunan zat ini dalam membran sel akan menghambat transfer oksigen dan zat makanan. Yang kedua, pengaruh penghantaran rangsang neurohumoral, yang mana dapat mempengaruhi isi naps pada penghantaran rangsang dari sel yang satu ke sel saraf yang lain atau mempengaruhi ujung saraf sel efektor. Yang ketiga, gangguan pada sintesis DNA dan RNA, kerja sitostatika, yaitu penghambatan pembelahan yang akan mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada pembelahan sel. Kerja teragonetik, yaitu obat dan zat kimia yang dapat menyebabkan kerusakan janin. Reaksi hipersensitif, yaitu kepekaan suatu objek biologi yang meningkat terhadap zat aktif yang mana terjadi akibat kontak ulang dengan zat tertentu. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Reni atas materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Silmiani. Kepada Silmi, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pengertian modus operandi dalam jaringan. Racun masuk ke dalam organ tubuh makhluk hidup sering disebut dengan operandi racun di jaringan. Modus operandi adalah cara operasi orang atau perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Dengan dikaitkannya toksikologi. Racun masuk ke dalam organ tubuh makhluk hidup sering disebut dengan operandi racun dalam jaringan. Usaha hemostatis tidak dapat mengatasi toksisitas. Xenobiotik yang masuk karena berbagai hal seperti dosis yang terlalu tinggi atau paparan konsentrasi yang pekat dan terlanjur atau gigitan tutupan duri beracun dan sebagainya, maka akan terjadi efek yang berpola sebagai berikut. Yang pertama ada aspek biologi. Dilihat dari aspek biologi, efek dapat sangat ringan, sedang ataupun parah. Efek ringan misalnya perubahan nafsu makan, penurunan berat badan, perubahan aktivitas enzim, dan perubahan fungsi organ tubuh. Efek parah misalnya adanya perubahan struktur dan fungsi organ yang parah seperti perubahan hemostasi yang irreversibel sampai kematian. Yang kedua yaitu aspek waktu. Ditinjau dari aspek waktu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu efek akut, subakut, maupun kronis. Selanjutnya yaitu aspek lokasi. Jika ditinjau dari aspek lokasi, yaitu terdapat lokal dan sistemik. Yang keempat ada hipersensitivitas atau alergi. Ditinjau dari hipersensitivitas atau alergi atau tidak alergi dapat terjadi secara langsung ataupun lambat. Yang terakhir ada daya toksik. Jika ditinjau dari daya toksik, maka dapat terjadi gangguan fisiologis yang dapat mematikan. Selanjutnya, racun yang masuk ke dalam jaringan organisme hidup akan berpengaruh pada yang pertama, pengaruh di elemen sel. Pengaruh di elemen sel dapat terjadi mulai pada portal entry atau tempat kontak seperti kulit, selaput lendir hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan mulut. Efek yang ditimbulkan sensitivitas pada kerusakan yang hebat sampai kematian jaringan. Yang kedua ada pengaruh pada enzim. Enzim memiliki peranan penting dalam tubuh organisme hidup, terutama membantu percepatan metabolisme di dalam tubuh atau reaksi kimia. Contohnya seperti insulin yang terhambat akibat adanya racun herbisida. Yang ketiga ada pengaruh pada DNA dan RNA. DNA merupakan bagian terpenting yang ada pada inti sel karena merupakan bagian dari kromosom. DNA sangat berkaitan dengan sintesa protein. Ada 2 fase dalam sintesis protein, yaitu translasi dan transkripsi. Kedua fase itu dapat terganggu oleh aktivitas racun, yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada gen yang disebut dengan mutasi. Mutasi gen dapat berakibat terjadi 2 kelainan. Yang pertama ada kelainan makro, yaitu apabila susunan gen dan jumlah gen berubah. Yang kedua ada kelainan mikro, yaitu apabila jumlah gen tetap namun terjadi perubahan pada pasangan basa. Yang keempat ada toxicity pada jaringan tubuh. Polutan yang masuk ke dalam lingkungan, baik dari perairan, udara, ataupun daratan, bisa tiba ke manusia. Biasanya bahan-bahan itu disebut dengan xenobiotik. Modus operandi zat kimia dalam tubuh organisme ada yang menyerang otak, darah, hati, kulit, mata, ginjal, dan juga paru-paru. Yang pertama ada neurotoxicity. Ada 2 mekanisme racun saraf, yakni gangguan pada transmitter. Yang kedua, gangguan pada aktivitas keluar masuknya ion Na dan K sepanjang akson saraf, sehingga impuls elektrik terganggu. Reaksi zat kimia racun pada saraf dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada racun yang mempengaruhi neurotransmisi. Yang kedua ada racun yang menyebabkan hambatan difusi oksigen.
yang menyebabkan hambatan difusi oksigen masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi hipoksia, sehingga terjadi anoksida, dapat merusak sistem saraf secara fisik. Yang kedua ada hematotoxicity. Sistem hematopoietik adalah sistem yang membentuk sel-sel darah dan berfungsi dalam respirasi seluler. Penyebab hematotoxicity dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu kelainan kualitas dan kuantitas sel hati ditinjau dari sistem saraf gas dalam darah. Racun menyebabkan trombosipenia antara lain Tylenol, DES, Valium, insulin, lin dan Hg, KI, TDI dan aminopirin. Yang ketiga ada hepatotoxicity. Hepatotoxicity adalah keadaan suatu zat X mempunyai daya racun terhadap hati. Beberapa faktor anatomi dan gagal hati yang menyebabkan hepar menjadi peka terhadap toksikan. Yang pertama ada vena porta yang berisi banyak nutrien dan bahan asing yang berasal dari usus. Hati juga menerima darah balik dari ginjal dan tungkai bawah akibat dari keadaan anatomi dan vali hati. Bahwa hepatotoxicity akan lebih toksik bagi hepar bila masuk satu persatu dibandingkan masuk melalui inhalasi atau dermal. Yang kedua, ada hati memiliki peran sebagai detoksifikasi apabila toksik masuk hepar dan mula-mula menderita berbagai fungsi hepar seperti metabolisme dan penyimpanan hidrat karbon. Metabolisme hormon, zat buangan dan xenobiotik, sintesa protein darah, formasi urea, metabolisme lemak, dan formasi empedu. Efeknya terhadap hepar ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya atas materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada D, dermatotoxicity. Kulit merupakan membran semi-permeable dan mempunyai banyak fungsi seperti memelihara homeostatis, regulasi termal, melindungi tubuh terhadap berbagai perbagin zat kimia, mikroorganisme, dan juga zat fisik seperti sinar UV, inframerah, dan sebagainya. Penyebab toxicity pada kulit biasanya berasal dari sentuhan langsung dengan zat kimia tertentu ataupun senyawa kimia yang dibawa oleh hewan dan tumbuhan. Contohnya saja tusukan tentakel ekor ikan pari-pari dan ubur-ubur. Beberapa penyakit kulit yang dapat terjadi akibat dari kondisi lingkungan adalah yang pertama ada dermatitis kontak, seperti tertusuk racun bulu babi, terkena deterjen, asam basa kuat, pelarut organik, dan reduktan. Yang kedua ada kelainan warna kulit menjadi lebih gelap karena tar, matahari, dan luka. Sedangkan yang menjadi lebih pucat seperti luka bakar, dermatitis kronis, dan hidroquinon. Yang ketiga ada tumor akibat UV, produk petroleum, kelainan seperti jerawat akibat PCB, PCDD, herbisida, dan prodenusida. Yang selanjutnya ada pneumotoxicity. Penyebab pneumotoxicity adalah bersifat gas yang mudah masuk atau diserap oleh makhluk hidup, seperti gas klorin, amonia, nitrogen oksida, hidrogen sulfida, sulfur oksida yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan secara langsung, tergantung dari konsentrasi lamanya paparan dan solubilitas gas dalam aliran tubuh. Selain gas, uap logan seperti CDNN, Hg, Cr, dan banyak lagi tergantung konsentrasi, ukuran partikel, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada nephrotoxicity. Zat yang nephrotoxic dibagi menjadi dua golongan, yaitu neurotoksikan primer, masuk ginjal tanpa terjadi bioaktivitas atau biotransformasi di dalam tubuh, misalnya merkuri. Yang kedua ada neurotoksikan sekunder,
merusak ginjal setelah mengalami biotransformasi sehingga menjadi jenis yang toksik, misalnya trichloroethylene. Yang selanjutnya yaitu ada contoh modus operandi racun dalam jaringan. Pada kasus-kasus keracunan tertentu terjadi inhibisi transport oksigen karena adanya gangguan kerja pada hemoglobin atau Hb. Terjadi inhibisi pada transport oksigen antara lain dapat disebabkan oleh yang pertama, keracunan karbon monoksida, yang kedua pembentukan metahemoglobin, yang ketiga proses hemolitik. Contoh modus operandi racun dalam jaringan, yang pertama ada modus operandi dalam penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang selanjutnya ada peranan ilmu forensik dalam modus operandi dalam bidang kesehatan. Ilmu-ilmu forensik dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis. Dalam hal ini termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana. Yang kedua, ada ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis. Dalam golongan ini termasuk ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik. Ketiga ilmu pengetahuan tersebut lazim disebut jika kriminalistik. Hal ini disebabkan karena toksikologi berkaitan langsung dengan masalah kesehatan manusia yang merupakan lapangan ilmu kedokteran. Yang ketiga, ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan manusia. Dalam golongan ini termasuk kriminologi dan psikologi forensik. Kedua ilmu ini menangani kejahatan sebagai masalah manusia daripada ke dalam golongan ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknik seperti halnya dengan ilmu kedokteran forensik. Penanggulangan dalam kejahatan. Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu yang pertama ada preemptif. Upaya preemptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Yang kedua ada preventif. Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Yang ketiga ada represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum atau law enforcement dengan menjatuhkan hukuman. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi modus operandi racun dalam jaringan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.